الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Bapak Ibu sekalian, syukur alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan memilih kembali kita untuk hadir di tempat yang agung dan mulia ini dalam rangka bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mendoakan kita umatnya yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasul. Itu 14 abad yang lalu sudah mendoakan umatnya agar dia diselamatkan, diberikan keberkahan di pagi ini sampai pagi berikutnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendoakan kita setiap pagi. Jadi kalau besok pagi kita bangun lagi pagi-pagi ke masjid berjamaah, itu doanya Rasulullah berjalan lagi agar kita semua selalu mendapatkan keberkahan, perlindungan, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala setiap kita bangun pagi dan insya Allah melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat salam kita kirimkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan, role model untuk kita sekalian umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu. Bapak Ibu yang saya muliakan, pernah saya ungkapkan di sini bahwa orang yang dirindukan surga itu antara lain, ya, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafari. Ada beberapa golongan, ada 4 golongan yang dijanjikan oleh Allah atau dirindukan oleh surga, yang antara lain talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Talil dalam pengertian bahasa Arab itu artinya di samping kita sudah lancar membaca Al-Quran, kita juga mulai mempelajari apa makna di balik Al-Quran yang kita baca itu, ayat-ayat yang kita baca itu, supaya menjadi pedoman tuntunan hidup kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Seorang peneliti yang pernah mendapatkan hadiah Nobel memaparkan hasil penelitiannya di economic behavior. Dia bilang begini, sampai pada tahun 1970-an, jadi mulai sebelum tahun 1970 sampai sesudah tahun 1970-an, orang-orang, sebahagian besar orang berpendapat, berpandangan bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka orang akan semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, orang bisa melakukan apa saja. Bisa terbang ke luar negeri, ke Jakarta,
karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bisa makan apa saja, meramu itu makanan sedemikian rupa karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi mulai pada tahun 2000-an hipotesanya berubah. Kalau sebelum tahun 70-an karena ilmu pengetahuan dan teknologi membuat orang jauh dari Allah, maka tahun 2000-an berubah itu hipotesa. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin dekat orang kepada Tuhan, kepada Allah. Mengapa? Karena mulai tahun 2000-an orang mulai menyadari bahwa ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan luasnya ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran. Begitu luasnya, begitu tidak terhingganya ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Itu sebabnya kata peneliti itu dulu ya, semua agama-agama samawi itu bertepuk lutut kepada ilmu pengetahuan kecuali Islam. Sekarang apa yang terjadi? Ilmu pengetahuan dan teknologi bertepuk lutut kepada Al-Quran, kepada Islam. Itu mulai tahun 2000-an. Mari kita buktikan apa kata Allah di dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusikum hatta tatabayyana lahu annahul haq. Akan saya perlihatkan, kata Allah, bukti-bukti kebenaran firman-firman saya di dalam Al-Quran terhadap dirinya sendiri dan terhadap alam sekitarnya. Jadi kita disuruh membaca alam sekitar kita dan terhadap diri kita sendiri untuk bisa memahami dan membuktikan akan kebenaran ayat-ayat Allah itu. Satu contoh, Profesor Dr. Maurits Bucaille, kita mungkin sudah pernah baca, ahli forensik dari Prancis. Ketika Mesir dengan Prancis sepakat untuk meneliti mumi Fir'aun. Mumi Fir'aun yang sekarang kalau orang ke Mesir ziarah itu selalu diperlihatkan dia punya muminya, mayatnya yang masih utuh, yang ribuan tahun lalu sudah ditemukan itu mayat. Dibawalah itu mayat Fir'aun ke Prancis untuk diteliti, dipimpin oleh, jadi penelitinya itu dari berbagai negara, tetapi pimpinannya ditunjuk Maurice Bucaille, ahli forensik dari Prancis. Mulai diteliti, itu jenazahnya Fir'aun. Temuan pertama, kesimpulan pertama bahwa zat garam yang terkandung di dalam tubuh Fir'aun betul-betul membuktikan bahwa dia mati di laut. Jadi semua sepakat dengan garam yang terkandung di dalam tubuh Fir'aun itu, semua sepakat benar 100%, tidak diragukan lagi Fir'aun mati di laut. Timbul pertanyaan berikutnya, kenapa setelah peneliti ini memerintahkan dia punya kru, timnya untuk menyelam di Laut Merah, ribuan tahun yang lalu pengawal-pengawal, prajurit-prajurit Fir'aun itu yang jumlahnya begitu banyak, ditemukan tulang-tulangnya itu sudah menjadi karang.
di tengah lautan. Kereta-kereta besi Fir'aun itu juga sudah menjadi karang-karang di laut setelah ribuan tahun itu dia kalah dari peperangannya dengan Nabi Musa. Ini pertanyaan besar. Akhirnya apa yang terjadi? Diteliti. Kenapa tiba-tiba Fir'aun terdampar di pesisir pantai dan ditemukan? Ini luar biasa, temuan luar biasa. Sementara tulang-tulang manusia lain sudah ditemukan jadi karang. Akhirnya Maurice Bucaille memanggil semua masyarakat, kemudian diumumkan, inilah penelitian terhebat abad ini. Tetapi di salah satu timnya itu ada orang Islam mengatakan, jangan dulu berbangga dengan hasil temuan ini, karena 1400 tahun yang lalu umat Islam itu sudah mengetahui bahwa Fir'aun itu diselamatkan oleh Allah. Apa buktinya? Buka Al-Quran. Dia bilang itu orang Islam, buka di Al-Quran. Surah Yunus ayat 92. Falyawma nunazzika, berdiri beremam bulu-bulu. Falyawma nunazzika bibadanika litakunu liman khalfaka ayatan. Apa kata Allah? Saya akan memelihara jasadmu wahai Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu. Pelajaran untuk kita semua. Jadi Allah itu sengaja memelihara Fir'aun supaya kita semua mendapat pelajaran bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Fir'aun di zamannya yang dianggap Tuhan oleh masyarakatnya, dia sendiri yang menyatakan bahwa saya adalah Tuhanmu yang paling besar. Membuktikan, Allah buktikan bahwa dia itu ciptaan saya, yang paling besar saya. Falyawma nunazzika bibadanika litakunu liman khalfa ayat. Bayangkan Bapak sekalian, apalagi yang kita mau ragukan? Jerry Muller, seorang misionaris, jangan saya sebut nama agamanya. Dia mulai khawatir, kenapa ini orang Eropa mulai banjir masuk Islam. Akhirnya dia ditunjuk oleh komunitasnya untuk mempelajari kelemahan-kelemahan Islam supaya diumumkan di seluruh Eropa. Kenapa sekarang ini banjir di Jerman, di Inggris, di Perancis, di mana-mana banjir orang masuk Islam. Cari itu kelemahan-kelemahannya Al-Quran. Mulailah dia mempelajari Al-Quran. Sengaja mempelajari untuk ditemukan kelemahannya. Setelah sekian tahun dia pelajari, ada hasil penemuan. Hasil penemuan yang diumumkan, kemudian penemunya itu mendapatkan hadiah Nobel. Hasil penelitian itu di situ menunjukkan hasil penelitiannya bahwa ternyata dunia ini dahulu satu. Kemudian terjadi ledakan yang disebut dengan Big Bang. Ledakan besar yang belum pernah terjadi sepanjang dunia ini diciptakan. Dengan ledakan itu, karena tadinya cuma satu, berpisahlah. Ada bulan, ada bintang, ada matahari. Dengan ledakan itu. Dia pelajari terus. Oh ini, barangkali akan saya temukan ini kelemahan Islam. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Akhirnya dia temukan satu ayat. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati kanata rattan fafatahnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apakah wahai manusia engkau tahu bahwa
bumi ini dahulu diciptakan cuma satu, kemudian saya ledakkan dan saya pisahkan antara bulan, bintang, dan matahari. Kemudian saya ciptakan air sebagai sumber kehidupanmu. Allah sudah mengatakan. Jauh sebelum temuan itu, apa kata Gary Muller? Dia mencari orang Islam dan mengatakan, tuntun saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bayangkan, Bapak Ibu sekalian, apalagi sanurihim ayatina fil afaqi, akan saya buktikan bukti-bukti kebenaran-kebenaran firman-firman saya di dalam Al-Quran. Kata Allah, itulah sebabnya. Satu, ini ada banyak hasil-hasil penelitian yang sekarang membuktikan kebenaran itu. Kita juga sudah membaca di Memphis, Brasil. Seorang anak konglomerat pernah menjadi ratu kecantikan di Memphis. Dijemput oleh temannya 3 orang, teman laki-laki. Gadis ini diantar oleh ibunya keluar dengan pakaian rencana barangkali mau ke pesta. Dibukakan pintu mobil sama ibunya, baru dia disuruh anaknya naik. Ibunya mengatakan, Tuhan bersamamu nak. Dengan sombongnya sang anak perempuan itu mengatakan, apa kau bilang ibu? Ibu bilang nak, Tuhan bersamamu. Dia bilang, jangan dibilang begitu. Kenapa Tuhan benar? Kita sudah 4 orang ini, 4 orang jadi muat ini mobil. Kalau Tuhan kau mau suruh ikut, suruh dia duduk di bagasi. Sombongnya itu anak. Di bagasi dia duduk, suruh dia duduk di bagasi. Jalan mobilnya. 10 menit kemudian kecelakaan. Betul, kecelakaan. Tidak bisa ditandai itu anak. Seperti kertas diremas itu mobilnya, kemudian dibawa ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi yang lain-lain sudah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sampai kantor polisi ini yang sudah remuk, ini kayak kertas diremas, ini mobilnya, dibuka bagasinya. 1 kotak telur di dalam bagasi, tidak ada 1 pun biji sebiji pun yang pecah. Allah membuktikan, kau suruh duduk saya di bagasi, yang selamat apa yang ada di bagasi? Coba, apa lagi yang kita mau ragukan? Buya Yahya mengatakan, apa yang terjadi di peristiwa Memphis itu betul-betul membuktikan janji Allah yang mengatakan, dosa kau minum khamar, dosa berzina, dosa tidak melaksanakan kewajiban-kewajibanmu, dosa-dosa yang lain, akan kamu dapatkan hisabnya, balasannya di akhirat kelak. Kecuali 1, dosa kepada orang tua, ayah atau ibumu, hisabnya akan kau dapatkan di dunia dan akhirat. Jadi kalau dosa-dosa lain, Allah menjanjikan, ya nanti kita di akhirat. Tapi dosa kepada 2 orang ini, Bapak Ibu sekalian, jangan coba-coba. Terbukti tadi, dosa kepada Allah, ya dia lakukan. Yang kenapa mesti naik di sini, duduk di bagasi saja. Dan dosa kepada orang tuanya, ibunya antar baik-baik, saya antar baik-baik. Saya bukakan kalau lagi pintu mobil, saya katakan Tuhan bersamamu. Kau bilang, tidak ada Tuhan, suruh saja duduk di bagasi. Apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, siapa lagi? Zakir Naik mengatakan begini, sampai hari ini 80% lebih ayat-ayat Al-Quran sudah dapat dibuktikan secara logis. Sisa 10%, hampir 20% yang belum dibuktikan oleh umat manusia berdasarkan hasil-hasil penelitian mutakhir.
Tetapi kalau sampai sudah mencapai 100% pembuktian, berarti sudah selesailah kemungkinan kehidupan ini. Kehidupan mungkin sudah akan hampir berakhir. Nah, seperti itulah kejadian-kejadian sekarang. Kenapa orang-orang banjir masuk Islam? Nah, Gary Mulder mengatakan begini setelah dia masuk Islam. Kita tutup dengan pernyataan Gary Mulder. Kalau kalian mau membuktikan kebenaran firman-firman Allah dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, mudah sekali. Dia bilang, apa mudahnya? Bagaimana mudahnya? Coba pelajari Al-Quran. Mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, dari 3.626 ayat, tidak ada sama sekali kata-kata Nabi di dalam. Tidak ada sama sekali kata-kata ulama di dalam. Ucapan-ucapannya Nabi itu dalam bentuk hadis. Ulama-ulama Islam itu dalam bentuk kitab-kitab dan lain-lain. Ulama dari manapun dia, tidak ada. Bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Di dalam kitabnya ada nih kata Tuhan, ada nih kata nabinya, ada nih kata pastornya, ada nih kata uskupnya, ada campur baur nih di dalam. Apa yang mau kita buktikan di situ bahwa itu kalimat Allah? Bahwa 100% itu adalah kata-katanya Allah. Padahal campur baur nih di dalam situ. Bagaimana cara saya bisa percaya? Sementara ada Al-Quran, tidak ada satu huruf pun, jangankan satu kalimat, satu huruf pun tidak ada sama sekali kata-kata manusia yang ada di dalamnya, termasuk Nabi. Karena ada hadisnya. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang kita mau ragukan? Mari kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dan mulai mencoba-coba mempelajari artinya supaya kita mendapatkan ada temuan-temuan yang kita bisa dapat di dalamnya. Benar-benar apa kata Allah ini? Betul, karena Allah mengatakan pelajari kau di luar, di alam sana, pelajari kebesaran Allah. Dalam dirimu sendiri, pelajari, kita pelajari. Kenapa ini kita bisa melihat? Kenapa ini rambut kita tumbuh terus-terus? Kalau kita dipotong, kita punya rambut barangkali sampai di tanah. Kenapa bulu-bulu lain di badan kita tidak panjang seperti rambut? Bagaimana kalau bulu-bulu yang lain panjang juga? Gimana? Coba aja. Apa lagi yang kita mau ragukan, Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak. Mari kita pelajari Al-Quran. Siapapun yang berhubungan Al-Quran, dia akan pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membawakan Al-Quran ayat demi ayat turun ke bumi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dianggap sebagai penghulunya para malaikat, malaikat termulia di sisi Allah, diturunkan di Mekah, kota termulia, karena dia menjadi kota tempat turunnya Al-Quran. Kota termulia diturunkan kepada Nabi Muhammad, Nabi termulia diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, umat termulia di muka bumi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.